Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat laporan praktikum agroklimatologi dengan judul klasifikasi dan neraca curah hujan dengan saya sendiri Joshua Siaan dengan NIM 2502024, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Nah, kali ini kita masuk ke pendahuluan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang pertanian, hidrologi, dan pengelolaan sumber daya air. Curah hujan didefinisikan sebagai jumlah air hujan yang jatuh pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu yang biasanya diukur dalam satuan milimeter. Informasi mengenai curah hujan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi iklim suatu daerah, menentukan pola tanam, mengantisipasi banjir maupun kekeringan, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Klasifikasi curah hujan dilakukan untuk mengelompokkan tingkat intensitas hujan berdasarkan jumlah tertentu pada suatu wilayah. Di Indonesia, klasifikasi curah hujan sering menggunakan metode Schmidt-Ferguson maupun Oldeman yang membagi wilayah berdasarkan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Klasifikasi ini penting karena dapat membantu menentukan pola tanam, pengelolaan lahan, dan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi menurut Davia 2024. Selain klasifikasi, neraca curah hujan juga menjadi aspek penting dalam kajian klimatologi dan hidrologi. Neraca curah hujan merupakan keseimbangan antara jumlah air hujan yang masuk dengan kebutuhan atau kehilangan air akibat penguapan, infiltrasi, dan impasan permukaan. Analisis neraca curah hujan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu wilayah, sehingga membantu pengelolaan irigasi dan konservasi sumber daya air. Dengan adanya klasifikasi dan neraca curah hujan, klasifikasi iklim suatu daerah dapat dipahami dengan lebih baik. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pertanian dan pengelolaan lingkungan, agar lebih efektif dalam menghadapi perubahan iklim menurut Musa 2022. Nah, kita masuk ke cara kerja. Pertama, menyiapkan data curah hujan Kota Makassar selama 10 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2015 sampai tahun 2024. Dua, menghitung rata-rata curah hujan setiap bulan. Tiga, mengelompokkan curah hujan berdasarkan klasifikasi Oldeman, yaitu bulan basah memiliki angka di atas 200 mm, bulan lembab yaitu mulai dari angka 100 sampai 200 mm, bulan kering itu kecil dari 100 mm. 4. Menentukan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. 5. Menentukan tipe iklim berdasarkan metode Oldeman. 6. Menghitung neraca air menggunakan rumus T sama dengan ET atau curah hujan evapotranspirasi. 7. Menentukan kondisi surplus dan defisit air berdasarkan hasil perhitungan. 8. Menentukan rekomendasi pola tanam sesuai kondisi iklim dan ketersediaan air. Nah, ini dia hasil yang kita dapat, teman-teman. Nah, berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun terakhir, wilayah pengamatan memiliki variasi curah hujan yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember termasuk kategori bulan basah karena memiliki curah hujan di atas 200 mm. Bulan Mei termasuk bulan lembab karena jumlah curah hujannya berada pada kisaran 100 sampai 200 mm. Sedangkan bulan Juni hingga Oktober termasuk bulan kering karena curah hujan berada di bawah 100 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu 21,8 mm. Banyaknya bulan kering menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami periode kemarau yang cukup panjang. Kondisi ini dapat mempengaruhi ketersediaan air di lingkungan dan pertumbuhan tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air. Klasifikasi bulan basah, lembab, dan kering digunakan untuk menentukan tipe iklim dari pola tanam suatu wilayah. Curah hujan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan produktivitas tanaman menurut Harahap dan Rauf 2021. Ini juga ada hasil dan pembahasannya. Nah, berdasarkan klasifikasi Oldeman, Kota Makassar termasuk tipe iklim C dengan kategori agak basah karena memiliki 6 bulan basah dalam 1 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kota Makassar cukup tinggi pada beberapa bulan tertentu, namun juga memiliki periode bulan yang kering yang cukup panjang.
tipe iklim agak basah cocok untuk tanaman yang tidak membutuhkan terlalu banyak air secara terus-menerus. Tanaman seperti cabai dan jagung dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tersebut karena masih mendapatkan cukup air pada musim hujan dan mampu bertahan pada kondisi yang lebih kering. Selain itu, drainase yang baik sangat diperlukan agar air tidak menggenang saat curah hujan tinggi. Pengelolaan air yang baik dapat membantu menjaga kondisi tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Tipe iklim digunakan untuk menentukan kesesuaian pola tanam berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering. Selain itu, kondisi iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil produksi pertanian menurut Mafia 2025. Ini juga hasil pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan neraca air, kondisi surplus terjadi pada bulan Desember hingga Maret. Hal ini disebabkan karena jumlah curah hujan lebih tinggi dibandingkan evapotranspirasi, sehingga ketersediaan air di lingkungan menjadi melimpah. Sedangkan kondisi defisit terjadi pada bulan April hingga November. Pada periode tersebut, jumlah air yang hilang melalui proses evapotranspirasi lebih besar dibandingkan curah hujan yang diterima. Kondisi ini menyebabkan cadangan air tanah berkurang dan tanah menjadi lebih kering. Defisit air yang berlangsung cukup lama dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air dan pemilihan pola tanam yang sesuai agar tanaman tetap dapat tumbuh dengan baik. Keseimbangan air sangat penting dalam menjaga kondisi tanah dan mendukung aktivitas pertanian. Selain itu, curah hujan dan evapotranspirasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan air di lingkungan menurut Ardianto 2021. Nah, di sini kita menentukan defisit air. Hasil dari analisis defisit air yaitu terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Defisit yang terjadi pada bulan Juni sampai Oktober dikarenakan kekurangan jumlah air. Berdasarkan hasil analisis, Kota Makassar mengalami kondisi defisit air pada bulan April hingga November. Kondisi ini terjadi karena jumlah curah hujan lebih rendah dibandingkan kebutuhan air lingkungan atau evapotranspirasi. Selain itu, pada periode tersebut Kota Makassar mengalami musim kemarau sehingga ketersediaan air menjadi berkurang. Defisit air dapat menyebabkan tanah menjadi lebih kering dan mengurangi cadangan air yang dibutuhkan tanaman. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil produksi pertanian. Curah hujan yang lebih rendah serta suhu udara yang tinggi juga meningkatkan proses penguapan air sehingga memperparah kondisi defisit. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air yang baik seperti irigasi dan pemilihan tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Kekurangan air dapat mempengaruhi proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis dan penyerapan unsur hara. Selain itu, defisit air dapat menyebabkan penurunan kelembaban tanah dan meningkatkan resiko kekeringan menurut Lesilo et al. 2024. Berikut hasil dan pembahasan. Berdasarkan kondisi curah hujan dan neraca air di Kota Makassar, pola tanam dapat disesuaikan dengan musim serta ketersediaan air. Pada musim hujan, tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi sawah, kangkung, bayam, dan talas dapat tumbuh dengan baik karena curah hujan cukup tinggi. Pada akhir musim hujan, tanaman seperti jagung, kacang tanah, dan kedelai lebih cocok ditanam karena masih tersedia cukup air di tanah meskipun curah hujan mulai menurun. Sedangkan pada musim kemarau, tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti singkong, ubi jalar, dan padi gogo lebih sesuai untuk dibudidayakan. Dengan adanya sistem irigasi, petani dapat menanam berbagai jenis tanaman hortikultura seperti cabai, semangka, dan melon sehingga karena kebutuhan air tanaman dapat dipenuhi melalui pengairan tambahan. Selain itu, tanaman alternatif seperti pisang, pepaya, dan nanas juga dapat menjadi pilihan untuk menyesuaikan kondisi iklim di Kota Makassar. Pola tanam ditentukan berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering suatu wilayah. Selain itu, ketersediaan air sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman menurut Rahman 2021. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, Kota Makassar termasuk dalam tipe iklim C menurut klasifikasi Alderman.
dengan kategori agak basah karena memiliki 6 bulan basah, 1 bulan lembab, dan 5 bulan kering. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki perbedaan yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Hasil analisis neraca air menunjukkan bahwa kondisi surplus air terjadi pada bulan Desember hingga Maret, sedangkan kondisi defisit air terjadi pada bulan April hingga November. Oleh karena itu, pemilihan pola tanam harus disesuaikan dengan kondisi iklim dan ketersediaan air agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung dengan baik dan hasil pertanian menjadi lebih optimal. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bisa digunakan sebagai ilmu untuk menambah pengetahuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.